percaya bahwa apa yang kami turunkan kepada Rasul kami yaitu Muhammad, maka silahkan bikin kitab semisal dengan Al-Quran walaupun dengan satu ayat. Jangan hanya mengeluarkan senyum-senyum, maka bantah apa yang saya katakan. Itu, kamu dari tadi, dengar dong, saya mau bicara, dengar dong, diam, oke? Diam. Orang bodoh mau bicara, katanya saya bodoh kan gitu. Nah, kalau kamu memaksakan saya untuk membawa yang namanya hadis, bahwa hadis inilah yang kalian akan rusak. Karena apa? Karena hadis ini bukan kitab suci. Hadis ini bisa kau bawa kemana-mana, ranahnya kemana-mana, sehingga kau buat bahwa itu tidak sahih. Ya silakan, silakan itu tidak sahih. Tetapi Al-Quran mengatakan, ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Dan kami mengikuti Rasul. Apa salahnya kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasul? Oke, di dalam Al-Quran diperintahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana terjadi perdebatan yang sangat sengit, perdebatan yang sangat luar biasa antara ajaran baru atau agama baru yang dibawakan oleh seorang anak muda bersama dengan rekannya yang berada di negara jiran Malaysia. Dia membawa agama Al-Mahdi, ajaran Al-Mahdi Bapak Ibu. Nah, agama ini, ajaran ini ditantang oleh para polemikus ya. Mereka Bapak Ibu sibuk sekali untuk debat supaya agama lain, ajaran lain itu tidak benar, hanya agama mereka lah yang benar. Tetapi saudaraku, ketika mereka mengakui bahwa agamanya adalah agama yang paling benar, agama paling diridhoi oleh Tuhan, harusnya mereka diam dan mereka tidak terpengaruh dengan ajaran lain ketika ajaran lain itu muncul, ketika agama lain itu muncul, ketika utusan lain itu datang. Tapi sebenarnya, Bapak Ibu kita lihat, setiap ada ajaran baru, ada orang baru yang membawa ajaran baru, ada orang baru yang mengaku nabi, mereka sibuk saudaraku. Dan tidak segan-segan untuk menangkoi. Tidak segan-segan mereka teriak nama Tuhan. Dan tidak segan-segan Bapak Ibu, mereka laporkan kepada pihak yang berwajib. Akhirnya pihak yang berwajib bertindak atas dasar desakan orang banyak, saudaraku. Beda dengan kita, saudara, ya. Agama apapun hadir di tengah-tengah kita, ajaran manapun hadir di tengah-tengah kita, kita santai, saudaraku. Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Alkitab. Kita memiliki keyakinan yang kokoh, kita punya dasar yang sangat kuat berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Inilah pegangan kita. Dan ini yang kita lihat, ini yang kita baca, ini yang kita dengar, ini yang kita lakukan. Berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, harusnya Bapak Ibu, mereka itu belajar dari kita. Kita tidak pernah risau, tidak pernah gelisah, tidak pernah khawatir. Ketika ada ajaran lain muncul, ketika ada agama lain muncul, Bapak Ibu, kita tidak pernah khawatir. Kita tidak pernah gelisah, karena kita memiliki keyakinan yang kokoh. Kita memiliki iman yang pasti. Kita memiliki pengharapan yang real. Pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Tapi kita lihat bagaimana mereka punya keyakinan juga bahwa agama mereka agama yang paling benar dan agama yang paling diridhoi oleh Tuhan. Tetapi ketika ajaran lain muncul, ya, mereka khawatir. Mereka gelisah. Mereka takut orang terpengaruh. Nah, ini yang harus mereka benahi. Ada apa ini? Apakah benar-benar kita ini memiliki keyakinan yang kokoh atau tidak? Kalau kita benar-benar memiliki keyakinan yang kokoh, kenapa kita mesti takut, gelisah, risau, khawatir ketika agama lain itu datang, ketika ajaran lain itu datang? Nah, ini saudaraku ya. Kita juga melihat tadi Bapak Ibu, polemikus itu berkata begini. Ayo, kalau kalian mampu, kalau kalian mampu menandingi kitab Al-Quran, silakan buat. Nah, nanti kalau ada orang yang buat, lapor polisi. Ketika ada orang yang membuat tandingan, Bapak Ibu, lapor polisi. Ya, pernah Bapak Ibu dibuat oleh Bro Tamparagi ya. Bang Tamparagi pernah buat ya. Kan dilaporkan Bapak Ibu ya.
Dilaporkan heboh juga waktu itu ketika Bang Taparagi buat ayat-ayat tertentu. Ya, mereka tidak terima. Padahal mereka menantang. Ya, ayo buat, silakan buat. Ketika ada orang yang buat, lapor. Ketika ada orang yang buat, bentur dengan penistaan agama. Ketika ada orang yang buat, ramai-ramai teriak nama Tuhan, tangkoy. Bapak Ibu baik ya. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan bagaimana cuplikan videonya. Langsung saja kita lihat sama-sama. Ikutilah Rasul dan ikutilah ulil amri. Al-Quran yang mengatakan. Apakah kamu membantah? Silahkan. Al-Quran juga mengatakan apabila kamu tidak percaya bahwa apa yang kami turunkan kepada Rasul kami yaitu Muhammad, maka silahkan bikin kitab semisal dengan Al-Quran walaupun dengan satu ayat. Jangan hanya mengeluarkan senyum-senyum, maka bantah apa yang saya katakan. Itu kamu dari tadi. Dengar dong, saya mau bicara. Dengar dong. Diam, oke? Diam. Orang bodoh mau bicara, katanya saya bodoh kan gitu. Nah, kalau kamu memaksakan saya untuk membawa yang namanya hadis, bahwa hadis inilah yang kalian akan rusak. Karena apa? Karena hadis ini bukan kitab suci. Hadis ini bisa kau bawa kemana-mana, rananya kemana-mana, sehingga kau buat bahwa itu tidak sahih. Ya silahkan. Silahkan itu tidak sahih. Tetapi Al-Quran mengatakan, ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Dan kami mengikuti Rasul. Apa salahnya kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasul? Oke, di dalam Al-Quran diperintahkan. Sekarang saya sudah menjawab 2 kali pertanyaanmu dan 3 kali terakhir ini saya jawab. Sekarang kembali jelaskan agamamu seperti apa boroknya. Nah, lanjut. Saya mute lagi. Okey, tentang jawapan tadi, apa yang diperkatakan daripada Rashid tentang berkata berpeganglah kembalilah kepada Allah kepada dan Rasul dan ulul amri. Siapakah ulul amri tersebut? Adakah para ulama-ulama ini ulul amri? Sedangkan Rasulullah ada meninggalkan wasiat nama-nama pengganti setelah kewafatan Rasulullah dan mereka inilah ulul amri dan al-zik. Dapatkah kamu membuktikan wasiat daripada pihak ahli sunnah wal jamaah yang Nabi ada meninggalkan nama-nama ulil amri itu apa? Kamu tahu ulil amri itu apa? Kalem, Abang Rashid. Santai. Ulil amri aja dia tidak tahu. Rashid, ini bukan ruangan kanak-kanak Rashid. Kembalilah kepada Allah dan Rasul. Siapakah utusan kamu saat ini? Boleh kamu sebutkan seorang? Lanjut kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah kan mewariskan ya. Nah, Rasulullah mewariskannya ya saat ini yang menjadi tolak ukur kamu siapa yang kamu ikuti? Warisan-warisan nggak ada. Warisan-warisan nggak ada. Kami tidak pernah salto. Apakah Nabi Muhammad pernah salto di masjid? Dan kami bersujud seperti Rasulullah. Sekarang siapa? Benar. Siapa yang Kami kamu ada. katakan? Oke. Sebentar. Adakah kitabmu menunjukkan bagaimana cara tata sholat? Nah, sebentar, kalem dulu, oke? Jangan Kami jawab di-mute, dulu, Pak. Rashid. Kami jawab. Kok Sebentar. Giliran Bukan kami, saya Rashid. ini ya. Giliran kami. begini caramu diskusi? Sebentar, Abang Rashid. Are you Abang okay, Rashid. bro? Sebentar. Kamu tadi mengatakan ulama pewaris Nabi. Nah, ulama yang Siapa mana yang jadi mengatakan? pewaris? Saya tidak pernah mengatakan ulama pewaris Nabi. Saya jangan di-mute dong. Oke. Ya udah nih. Saat ini Nabi Muhammad meninggalkan Orang nama-nama ngomong jangan dipotong, penerusnya. Rashid. Nabi Muhammad meninggalkan nama-nama. Kau bisa diem gak penerusnya. Metatron? Lama-lama saya emosi dengan kamu. Biadab kamu ini orangnya. Tidak bertanggung jawab. Orang lagi ngomong aja. Sabar. Diam Abang. kau. Rashid. Silakan lanjut kita. Iya, jadi di sini Nabi Muhammad berkata, "Aku tinggalkan nama-nama penerusku setelah kewafatanku, yaitu 12 imam sampai kepada Imam Al-Mahdi." Oke. Nah, ini kami ada buktinya, terdapat di kitab Ghaibah Atusi nomor 111. Yang berarti kitab itu Nabi datangnya Muhammad- dari mana, Bung? sebentar. Yang berarti Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa Diam, menulis diam. karena ia membuat sebuah Saya catat. wasiat. Sekarang saya berdiskusi dengan kau, saya catat semua omonganmu. Iya, silakan. Metatron, Jadi- kau mute dulu itu. Murahan sekali fasilitasmu. Berisik, tau nggak? Kau mute dulu itu, Metatron. Oke. Orang miskin saja kau tidak punya fasilitas yang bagus. Jangan berisik, tau nggak? jangan menyudutkan pribadi. Bukan oke. menyudutkan, ini berisik, mengganggu telinga, nggak nyaman. Nggak nyaman. Oke. Mute Oke. dulu dia. Sekarang yang diwariskan oleh Nabi Muhammad itu telah muncul, yaitu Imam Al-Mahdi. Nah,
Saat ini saya bertanya saat ini, kan saya mengikuti Imam Al-Mahdi nih. Kalau kamu mengikuti siapa? Gitu, sesimpel itu. Oke, saya mengikuti Rasul, saya mengikuti Al-Quran. Kenapa kau Kamu maksa? mengikuti Al-Quran sih? Iya, saya mengikuti Al-Quran. Kan Nabi berkata, ikutilah nama-nama Saya penerus. Nabi berkata Nabi berkata dari mana perkataannya? Di surah Al-Ahzab Oke. ayat 40. Di surat Al-Ahzab ayat 40, Rasulullah SAW bukanlah seorang bapak di antara kalian, bukan juga seorang ayah bagi kalian. Maka janganlah mempertanyakan apa yang dia lakukan dan apa yang dia bicarakan, karena semua adalah firman Allah. Makanya kau membawakan agama tapi kau tidak tahu Al-Quran sama sekali. Makanya kamu turunkan saya kemarin karena kamu tidak hafal ayat kursi. Ngomong lagi kau Metatron. Ngerocos lagi kau Metatron. Metatron, biadab kamu. Motong orang ngomong. Lanjut. Rashid, kami tanya soalan mudah saja Rashid. Kamu tidak dapat menjawabkan juga. Rasulullah wajib meninggalkan wasiat. Jadi di manakah wasiat Rasulullah tersebut bersesuaian dengan surah Al-Baqarah ayat 180, apabila kedatangan maut hendaklah kamu berwasiat bagi orang mukmin jika ada kebaikan. Rasulullah selaku orang yang paling beriman dengan Allah, orang yang paling taat dengan Allah, Rasulullah wajib meninggalkan wasiat. Jadi daripada cerita tragedi hari Khamis, di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ada sebarang wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tetapi di dalam kitab Ghaibah Al-Tusi terdapat wasiat tersebut yang Rasulullah menulis nama-nama pengganti setelah Rasulullah wafat sebagai pemimpin di dalam umat Islam, iaitu 12 imam dan 12 mahdi. Inilah nama pengganti pemimpin yang kita patut ikuti sampai ke hari ini. Oke, siap. Terima kasih. Boleh saya menanggapi ya? Kalian mengikuti rujukan tentang 12 imam seakan-akan saya tidak lumrah mendengarkan, yaitu 12 murid sama seperti yang selalu dikatakan agama sebelah. Oke, nggak apa-apa. 12 imam, 12 murid, oke lah, sama-sama 12. Apabila Anda mengatakan bahwa wajib mengikuti, maka tunjukkan saya siapa orangnya yang wajib diikuti itu, rujukan kitabnya dari mana, siapa yang mengabsahkan kitab itu. Oke, seperti datangnya Al-Quran itu dituliskan oleh Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bin Naufal nggak hanya sekedar menulis, tetapi di cross check oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah wafat, Al-Quran sudah sempurna dengan legalitasnya, dengan legalisirnya. Oke, paham? Jadi jangan pernah membantah apa yang saya pikirkan tentang kalian. Kalian ini adalah Syiah berkedok agama baru dan agak kekristen-kristenan yang keluar dari Yahudi. Jangan dong potong saya. Ini kamu boleh menghardik Al-Sunnah wal Jamaah, tapi saya nggak boleh bicara. Kamu kenapa Metatron? Metatron, kamu kenapa? Kamu kenapa Metatron? Metatron, kamu mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sesat dan kamu tidak boleh membiarkan saya berbicara bahwa kalian yang sesat. Agamamu merujuk kepada berbau-bau yang namanya ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi yang mengajarkan tentang 12 murid Yesus, dan kalian datang 12 apa? 12 yang dinubuatkan. Persis sama, maka jelaskan. Makanya saya mau mengenal agamamu. Begitu Metatron cara berdiskusi. Jangan kamu motong-motong saya bicara Metatron, seakan-akan kamu takut. Metatron, kamu takut Metatron? Bentar, dua-duanya saya Tidak. mute, Kamu- saya mute. Sebentar, Siapa? dua-duanya saya mute. Sebentar. Tenang dulu, oke? Relax, jangan tegang-tegang ya, teman-teman ya. Tetap kalem ya. Oke, Abang Rashid, tadi Bang Megatron mengatakan Nabi kan meninggalkan wasiat tuh di tragedi hari Kamis, di Sahih Bukhari nomor 111 dan juga Sahih Muslim 1637A, B dan C. Nah, Metatron ingin tahu apa wasiat yang Nabi Muhammad tinggalkan. Kalau kamu menyangka 12 imam itu bukanlah wasiatnya, lantas apa wasiat yang Nabi Muhammad tinggalkan ini? Karena Nabi Muhammad berkata, Lagi-lagi tuliskan wasiat kan? Ya, lagi-lagi wasiat kan. Oke, sekarang saya merujuk kepada, saya percaya kepada wasiat yang diturunkan kepada Imam Mahdi yang akan datang. Oke, di dalam agamamu Imam Mahdi sudah datang. Maka tunjukkan kepada saya di mana saya bisa bertemu dengan makhluk tersebut. Besok saya terbang ke Inggris dan kita ketemu. Ayo. Di dalam penjelasan Rasulullah SAW, datangnya Imam Mahdi itu untuk menghadapi Dajjal. Oke?
Sekarang usia Imam Mahdimu berapa? Mahdimu berapa usianya? Dan kapan dia menghadapi Dajjal? Oke? Ayo. Apakah Rasulullah bercerita kepada para sahabat pada saat berkumpul, dia menceritakan tentang bagaimana kedatangan Mahdi? Diam dulu kau Metatron, emang biadab kamu. Emang nggak tahu adab kamu Metatron. Saya lagi bicara Metatron. Saya Metatron, teman kamu bicara, saya diam Metatron. Kenapa kalau saya bicara kamu banyak cakap? Emang kau orang Malaysia nggak tahu adab kamu, nggak tahu diri kau. Ya oke, saya diam lagi sekarang. Kau bicara lagi. Jangan kemana-mana Rashid. Kami tanya kamu, daripada tragedi hari Khamis ini, mana wasiat yang Rasulullah wajib tinggalkan bersesuaian dengan surah Al-Baqarah ayat 180. Saya sudah mengiyakan Metatron Longor, la ilaha illallah. Saya sudah mengatakan oke, kita merujuk sekarang kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa kedatangan Imam Mahdi, yaitu adalah bagaimana dari garis keturunannya yang akan menghadapi Dajjal. Ngomong lagi. Daripada ahli sunnah. Mute dulu dia. Bisakah kamu adil? Agamamu menunjukkan keadilan kah? Kita tunjukkan agama. Nah, agama mereka tidak menunjukkan keadilan, saudara. Saya diam lagi. Ini polemik udah. Oke, saya mute dulu dua-duanya ya. Saya mute dulu ya. Bang Rashid, mohon tidak kalau kita bicara tuh satu-satu dulu, jangan kemana-mana. Fokus kita kepada wasiat nih. Wasiat, oke? Kamu membenarkan tidak wasiat yang tadi kami berikan? Kalau kamu tidak bisa memberikan wasiat apa yang Nabi Muhammad ingin tuliskan, Oke. Maka itu wasiatnya. Kita dengarkan. Kita ini adalah diskusi, oke? Satu, kita ini diskusi. Kalau kamu tidak memahami atau tidak mau menerima penjelasan saya, maka kau bantah, oke? Maka kalau kamu tidak menerima dan menganggap saya tidak nyampe akal pikirannya, maka kamu bantah. Bukan dipotong-potong pada saat bernarasi. Itulah yang namanya diskusi. Diskusi itu bukan untuk memaksakan kamu datang ke Ahlus Sunnah wal Jamaah atau saya disesatkan oleh kamu, bukan. Tetapi bagaimana kita melihat orang yang menonton ini menilai secara rasional, melihat secara objektif. Saya menjawab, maka biarkan orang-orang yang tujuanmu untuk menyesatkan, biarkanlah mereka tersesat dengan mendengarkan saya, dengan mendengarkanmu. Tetapi yang namanya Metatron, manusia biadab ini, tidak mau membiarkan saya bicara. Ketika saya berbicara, dia kejang-kejang. Kenapa kamu begitu Metatron? Kenapa kamu begitu, tidak mau membiarkan saya bicara? Begitu biadab kamu. Saya hanya mau menengahi bahwa beginilah yang namanya diskusi. Kenapa kamu tidak berhenti-berhenti? Kamu itu berisik, tahu nggak? Fasilitasmu itu berisik. Berhenti Rashid ngomongnya itu. Okey, lanjut gitu. Dia tidak dapat membuktikan wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Loh, kan kami yang sudah membuktikan, maka saya iakan apa yang kamu katakan. Kan begitu. Kita sepakat untuk tidak sepakat, tetapi kita ambil jalan tengah dalam diskusi ini. Begitu cara diskusi. Jadi logatmu itu membawa bahwa kamu orang Malaysia. Apakah orang Malaysia ini longor? Jadi tolonglah. Saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia, Metatron. Saya orang Indonesia. Apakah orang Malaysia begini adabnya dalam berdiskusi, Metatron? Apakah orang Malaysia begini adabnya berdiskusi, Metatron? Tidak mau membiarkan saya bicara, maka bantah. Tersesat, tidak dapat menjawab persoalan kami. Benarlah ahli sunnah tersesat. Loh, kenapa kalau saya bicara kau mengatakan, loh, terus kesesatanmu tidak boleh saya sampaikan di sini. Kamu hanya ingin mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu tersesat. Ya kan? Apa yang kami sesat? Kami berpegang dengan kata-kata Rasul. Nah, makanya dengarkan saudara penyesat. Makanya dengarkan. Sebentar. Bagaimana saya bisa? Sebentar. Bagaimana saya bisa? Oke. Sebentar. Saya turun dulu baru saya naik lagi. Ya kena restriction. Boleh turun dulu ya. Bagi dia tu dia cari kitab. Senang, nanti dia boleh bagi bukti dekat sini. Ngomong gong. Iya. Ini teman-teman ya. Sebetulnya kami tidak ingin gaduh di sini ya. Kamu lihat nih saya di sini nih. Saya tidak ada aura buat marah-marah kok di sini, tenang saja. Maksudnya gini. Saya hanya menyebarkan kebenaran kemunculan Imam Al-Mahdi melalui wasiat yang Nabi Muhammad tinggalkan. Dan jika kamu tidak ingin beriman kepada Imam Al-Mahdi, ya nggak apa-apa, silakan dengan iman kamu. Tapi ditakutkan, mohon maaf nih, ditakut-takutkan. Jika kamu tidak beriman
kepada Imam Al-Mahdi yang telah diutus oleh Nabi Muhammad, maka kamu akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ini yang Nabi Muhammad katakan. Dan kami tidak memaksa kepada siapapun. Jika kamu mengikuti ya bagus, jika tidak ya nggak apa-apa. Sesimpel itu. Saya tidak ingin gaduh sebetulnya. Gitu ya. Ya, tapi bagi apa yang Rashid sampaikan memang jelas, satu persoalan pun dia tidak dapat menjawab daripada apa yang kami tanyakan. Sebelum ini bukan main lagi. Kalau di room lintas agama dengan agama lain, bukan main dia menjatuhkan orang. Jadi di sini sangat jelas, ahli sunnah wal jamaah tidak dapat membuktikan pegangan utama yang sahih dan mutawatir dan juga hadis wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Amat tersesat jauh dan terseleweng ahli sunnah wal jamaah. Iya. Karena pada akhirnya saya pun dulu mantan ahlu sunnah wal jamaah ya. Saya tahu sisi daripada gelapnya ahlu sunnah wal jamaah, sehingga kami dapat menyimpulkan memang sudah teramat jauh ahlu sunnah wal jamaah dari kebenaran. Seperti itu. Yang mengatakan kami Syiah juga bukan ya. Kami bukan Syiah. Kami adalah agama Ahmadi, Religion, Peace and Light. Di mana agama kami resmi dan agama kami membawa perdamaian tanpa melibatkan sebuah kejahatan atau gerudak-geruduk, tentunya tidak ya. Sangat diharamkan membawa senjata dalam agama kami. Itulah esensi cinta kasih karena adanya utusan di saat ini dan di era ini. Itu ya. Agama baru. Iya, kami dapat dikategorikan adalah agama baru ya, yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad berkata, apabila Imam Al-Mahdi muncul, ia akan membawa kitab yang baru, syariat yang baru, dan juga hukum hakam yang baru, yang berat diterima oleh bangsa Arab. Oke? Jadi ini jelas, kami bersama Imam Al-Mahdi membawakan agama dan juga kitab yang baru. Dan untuk kalian yang ingin membaca kitab kami, yang telah memperoleh penghargaan terbaik secara internasional, telah diakui oleh para agamawan dan juga para cendekiawan, boleh silakan ke dalam Telegram Pustaka Ahmadi. Nah, di sini Telegram Pustaka Ahmadi, di sana ada kitab kami. Boleh kamu diskusi, ada ruang diskursus juga di sana. Oke, baik, di sini ada Abang Kerol ya. Assalamualaikum Abang Kerol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan kita setelah kita sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan, sama-sama mendengar cuplikan video tadi terjadi perdebatan ya. Memang luar biasa. Dua orang ini, anak muda yang kelihatan wajahnya yang begitu tenang Bapak Ibu, yang satu lagi dari Malaysia tidak kelihatan wajah tapi tenang juga Bapak Ibu, tajam juga pembahasan mereka ya, untuk menyerang, untuk membuka hadis-hadis tertentu, ayat-ayat tertentu yang mereka buka. Ini sama-sama punya ayat dan sama-sama punya pegangan Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya melihat Bapak Ibu ya, ini persis seperti kata Alkitab, orang buta menuntun orang buta ya, dua-duanya jatuh ke jurang. Yang satu menyalahkan yang lain itu juga menyalahkan yang ini Bapak Ibu. Karena ukuran yang sama, ketika kita ukurkan kepada orang lain, maka orang lain akan mengukurkan kita juga, saudaraku. Ini persis kata Alkitab. Ya, persis. Orang buta menuntun orang buta. Ya, dua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Ya, sama-sama tidak punya pegangan yang kokoh. Si A tidak punya pegangan yang kokoh, lawan debatnya tidak punya pegangan yang kokoh. Beda sekali dengan kita, saudara. Beda banget, Bapak Ibu. Makanya saya selalu berkata kepada saudara semuanya bahwa saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Bangga banget, Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ini pegangan kita. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita manusia selain di dalam nama Yeshua Masiah, selain di dalam nama Yesus Kristus, di bawah kolong langit ini. Ya. Nah, ini banyak sekali orang yang berkata keselamatan itu hanya diberikan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa Israel. Mereka lupa Bapak Ibu, keselamatan juga diberikan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Karena kita inilah cangkokan ya. Kita ini adalah ranting yang harus selalu melekat dengan pokok anggur. Maka Yesus berkata, akulah pokok anggur,
engkau adalah ranting-rantingnya. Kita inilah ranting Bapak Ibu ya. Kita ranting yang harus melekat pada pokok anggur, kalau tidak kita terbuang. Kalau tidak, kita tidak akan bisa hidup. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa memiliki daun dan cabang-cabang yang lain Bapak Ibu, karena kita terpisah dari pokok. Makanya kita jangan sampai terpisah dari Yesus Kristus. Kalau kita terpisah Bapak Ibu, tidak ada gunanya kita. Keselamatan kita hilang, ya. Keselamatan kekal hilang Bapak Ibu. Jalan untuk menuju kepada keselamatan hilang Bapak Ibu. Makanya Kisah Para Rasul 4:12 ayat ini diucapkan oleh Petrus setelah ia dan Yohanes ditangkap karena memberitakan Injil. Ini diucapkan oleh Petrus setelah ia dan Yohanes ditangkap karena memberitakan Injil. Petrus dengan tegas menyatakan bahwa hanya melalui Yesus. Itu kata Petrus. Dengan tegas ia menyatakan kepada orang-orang, kepada manusia dan kepada kita saat ini Bapak Ibu, hanya melalui Yesus orang dapat diselamatkan. Dan bahwa Yesus adalah satu-satunya nama yang diberikan Tuhan kepada manusia. Apa tujuan nama Yesus diberikan kepada kita umat manusia? Hanya untuk menyelamatkan kita. Supaya kita diselamatkan. Bukan kita berfoya-foya. Bukan kita hidup bla 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 bla. Tapi hanya untuk diselamatkan. Keselamatan itu hanya melalui Yesus. Bukan melalui agama. Bukan melalui ibadah. Bukan melalui amal kebaikan kita. Hanya melalui Yesus. Kalau begitu Bang Pedi tidak perlu dong melakukan amal. Tidak perlu dong melakukan kebaikan. Nah, ini kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Kesalahan yang dipikirkan oleh orang-orang di luar kekristenan. Ya. Setiap orang yang mengikut Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, orang itu pasti baik. Tidak perlu disuruh berbuat baik, pasti baik. Karena hidupnya diubahkan. Pola pikirnya diubahkan. Tingkah lakunya diubahkan. Karakternya diubahkan Bapak Ibu. Maka saya selalu berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, saya melihat karakternya itu pasti berubah. Karena saya mengalami. Ketika saya sungguh-sungguh mengikut Yesus, saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka karakter saya itu benar-benar diubahkan. Saya selalu bersaksi tentang perubahan karakter setelah saya mengalami Kristus. Setelah saya percaya Yesus dan setelah saya ikut Yesus Kristus. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, ia menawarkan keselamatan dan kehidupan kekal kepada semua orang yang beriman kepadanya. Wow, wow, wow. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa saudaraku. Makanya kita bangga dan harus bangga menjadi pengikut Kristus. Jangan malu-malu mengaku diri kita orang Kristen. Jangan malu-malu mengaku diri kita pengikut Kristus. Saya kemanapun Bapak Ibu, dimanapun, ketika orang bertanya apa agama abang, saya bilang saya pengikut Kristus. Bangga saya karena saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Agama tidak bisa mengubah hidup saya. Agama tidak bisa mengubah karakter saya. Hanya Yesus yang bisa mengubah karakter saya Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Jilha Bagian, penolakan terhadap Yesus Kristus itu hal yang sangat fatal. Apalagi kita yang sudah percaya lalu kita menyangkal, lebih fatal lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini menerangkan kepada kita bahwa tidak ada jalan lain, ya, untuk kita selamat. Tidak ada cara lain sehingga kita selamat, hanya melalui Yesus Kristus. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Pemuka-pemuka agama tidak bisa menyelamatkan kita. Manusia tidak bisa menyelamatkan manusia lain kecuali Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Baik, saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Jilha Bagian dan para pengikut Kristus yang setia, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu setia mensupport pelayanan saya, yang selalu setia mendukung, yang selalu setia mendoakan, dan yang selalu setia menasehati. Saya ucapkan terima kasih.
Doa saya kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit, penyakit, ataupun dari hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saya selalu berdoa kiranya semua yang Bapak Ibu lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil dalam nama Yesus, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dimuliakan. Terus dukung dalam doa Bapak Ibu, bawa dalam doa syafaat saudara semuanya, karena bulan 10 nanti saya kembali ke pedalaman Mentawai, penginjilan bersama dengan Bang JDP. Untuk bulan ini Bapak Ibu saya hanya di seputaran Tangerang, karena baru pulang dari Riau dan Tapanuli Selatan dan Nias serta Aceh Singkil. Nah, saya istirahat, tapi juga penginjilan hanya di seputaran Tangerang. Paling nanti Bapak Ibu beberapa hari ke depan, mungkin minggu depan, saya berangkat ke Lampung. Ya, Bapak Ibu dukung dalam doa. Terima kasih saudaraku. Kiranya melalui video ini bisa mencerahkan kita dan bisa menguatkan kita dan bisa memberikan informasi serta pengetahuan kepada kita semuanya. Tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Saya selalu tekankan, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita umat manusia. Mau siapapun datang, mau ajaran manapun datang, ya, mau utusan apapun datang ke dunia ini, bahkan malaikat sekalipun datang ke dunia ini, kalau dia memberitakan Injil yang tidak sama dengan Injil yang kita imani, tolak. Haleluya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Muhtadin. Terima kasih.